kembali lagi dengan saya Feren Audia Nurmansyah. Nah, pada kali ini saya akan share materi mengenai pendekatan Fourier dengan metode numerik fisika komputasi. Nah, pendekatan Fourier itu apa sih? Pendekatan Fourier atau yang biasa yang kita sebut transformasi Fourier adalah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal yang penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien atau amplitudo. Nah, ada banyak variasi dari fungsi ini, yaitu berhubungan dari transformasi ini tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Selanjutnya, konsep kurva sinus atau kosinus dari transformasi Fourier. Nah, bisa dilihat pada grafik di mana bentuk kurva sinus ini biasanya persamaan umum satu gelombangnya adalah Y sama dengan A sin kali BT plus C plus D. Nah, di mana dari persamaan ini A-nya dapat kita sebut amplitudo dan juga B-nya dapat kita sebut sebagai 2pi per T, kemudian T-nya merupakan periode dari gelombang ini, kemudian C-nya adalah pergeseran. C ini merupakan pergeseran secara horizontal dan D adalah pergeseran secara vertikal. Nah, ini adalah grafik pada nilai C, biasanya dari data diambil dari nilai waktu T yang harus diubah menjadi nilai sudut. Kemudian nilai C didapat dari 2pi per nilai data dalam T, dimana seperti yang saya sebutkan tadi, Y, fungsi gelombang Y tadi persamanya adalah A sin BT plus C plus D. Fitting satu kurva sinus menggunakan cara manual. Jika ada sekelompok data dan ingin dilakukan fitting atau pencocokan dengan bentuk sinus, maka yang harus dilakukan yaitu pertama kali yang harus kita lakukan adalah mencari nilai amplitudo A dengan cara amplitudo sama dengan data tertinggi kurangin dengan data terendah dibagi 2. Nah, kemudian cara kedua adalah mencari nilai konstanta B dengan cara rumusan B tadi sama dengan 2pi per T. Kemudian kita harus mencari juga nilai pergeseran C, yaitu secara horizontal dengan cara 2pi per pergeseran dari nilai puncak tersebut. Nah, yang keempat, langkah terakhirnya adalah mencari nilai pergeseran D dengan cara menjumlahkan data tertinggi dengan data terendah kemudian dibagi dengan 2. Periode T sama dengan lama datangnya berulang. Urutan data adalah menandakan urutan waktunya. Fitting kurva sinus menggunakan hitungan. Nah, ingatkan bahwa rumusan dari Y adalah A sin BT plus C plus D, di mana A adalah amplitudo, B adalah rumusan dari 2pi per T, kemudian C adalah pergeseran secara horizontal, dan D adalah pergeseran secara vertikal. Nah, di sini dari fungsi ini kita ubah bentuk menjadi fungsi seperti ini, di mana C1 cos omega 0t plus pi plus A0, di mana C1 ini merupakan A, nilai A yang ada di sini atau sama dengan nilai A, kemudian omega 0 sama dengan B dan pi sama dengan C, sementara A0 sama dengan D. Dengan menggunakan rumus identitas, maka rumusannya akan menjadi seperti ini, di mana hasil dari cos omega 0t plus pi sama dengan ini. Jadi cos omega 0t plus pi ini rumusannya seperti ini. Kemudian nilai fx tadi kita masukkan, di mana C1
dimasukkan. Kemudian rumusan dari cos omega 0T plus Pi kita taruh di sini plus A0, sehingga kita dapat temukan lagi rumusan Y kecil dengan menjadi rumusan seperti ini, yaitu A0 plus A1 cos omega 0T plus B1 sin omega 0T, dimana A1 sendiri itu rumusan untuk perhitungannya adalah C1 cos Pi, kemudian untuk B1 sendiri min C1 sin Pi, dan kemudian Pi rumusannya sama dengan arctan min B1 per A1. Karena terdapat 3 variabel yang belum diketahui, maka dibuat 3 persamaan simultan. Untuk rumusan Y sendiri tanpa adanya sudut cos dan sin, maka rumusannya akan seperti ini. Sedangkan bila nanti kita disuruh mengetahui berapa perhitungan dari Y cos omega 0T, maka rumusannya seperti ini. Dan untuk Y sin omega 0T, maka rumusannya seperti ini. Nah, perbedaan dari rumusan masing-masing rumusan ini, pada cos omega 0T kita hanya tinggal menambahkan di belakang aja cos omega 0T. Dan juga di sini ada pangkat 2-nya di cos pangkat 2 omega 0T. Sedangkan pada sin omega 0T kita juga hanya menambahkan sin pangkat 2 di sini dan juga ada sin juga di tengahnya. Jadi inilah persamaan simultan dari rumus Y cos omega 0T dan juga Y sin omega 0T. Nah, selanjutnya apabila dilakukan proses penjumlahan sebanyak n, maka persamaan bisa dibuat matriks. Jadi persamaan tadi kita dapat buat matriks seperti ini. Kemudian kita tambahkan A0, A1 dan juga B1-nya. Jadi rumusan yang ini kita buat matriks agar lebih memudahkan kita dalam menghitung dan dengan menghitung ketika nanti menggunakan coding. Nah, sehingga sigma konotasinya adalah integral, dengan persamaan sigma bisa dihitung dengan integral, sehingga menjadi seperti ini. Di mana omega 0T sama dengan 2pi per T kali T sama dengan 2pi. Nah, matriks yang tadi dapat kita ubah menjadi seperti ini dari rumusan yang di atas ini. Sehingga nantinya kita akan menemukan rumusan yang baru untuk A0, A1, dan B1, yaitu pada A0 maka rumusannya menjadi sigma Y per N, dan pada A1 rumusannya menjadi 2 per N sigma Y cos omega 0T, dan juga B1 menjadi 2 per N sigma Y sin omega 0T. Selanjutnya persamaan fitting atau pencocokan dengan sejumlah n data adalah di mana rumusan yang di atas tadi dengan Y sama dengan A0 plus A1 cos omega 0T plus B1 sin omega 0T. Seperti tadi juga kita ingat bahwa rumusan A0 di mana A0 sendiri ini, untuk mencari A0 sendiri rumusannya adalah sigma Y per N, A1 rumusannya adalah 2 per N sigma Y cos omega 0T, kemudian dengan B1 rumusannya adalah 2 per N sigma Y sin omega 0T, dan juga omega 0 ini, omega 0 sendiri rumusannya dalam mencari rumusan omega 0 itu adalah 2pi per T. Fitting beberapa kurva sinus, di mana Y sama dengan A0 plus Y1 plus Y2 plus sekian-sekian. Kemudian Fx dari rumusan tersebut adalah A0 plus A1 cos omega 0T plus B1 sin omega 0T plus A2 cos 2 omega 0T plus B2 sin 2 omega 0T plus seterusnya. Kemudian dari Fx tersebut kita dapat mengubahnya menjadi Ft dengan rumusan seperti ini. Ini adalah nilai rumusan Ft-nya. Kemudian jika dilakukan integral untuk satu periode, maka akan menjadi seperti ini. Maka rumusan
FT tadi, ketika kita jadikan integral untuk satu periode seperti ini, kita dapat menghitungnya dengan rumusan ini, dengan diketahui rumusannya terlebih dahulu, ya ini. Nah, integral dari FT dt di mana 0 sampai T tadi, kita dapat membuat persamaan dari ini menjadi bernilai 0. Nah, kemudian A0-nya sendiri dapat kita ketahui dalam mencari A0, yaitu dengan rumusan 1/T integral 0 sampai T FT dt, yaitu A0 ini kita pindah ruas, kemudian menjadi 1/T. Seperti ini. Ini kenapa bernilai 0? Karena ketika kita menghitung nilai ini, maka nilainya akan menjadi 0. Setelah itu kita masukkan nilai integral ft cos m omega 0t dengan batas 0 sampai t, maka hasilnya yang ada di sini akan bernilai 0. Setelah ditambahkan ini, maka hasil dari integral ini adalah dengan AK sama dengan 2/T integral ft cos k omega 0t dt dengan batasan 0 sampai t, dan juga untuk nilai B K sama dengan 2/T dari batas 0 sampai t integral ft sin k omega 0t dt. Persamaan fitting atau pencocokan dengan penjumlahan sinus sebanyak tak berhingga. Untuk nilai rumusan FT tadi, kita ingat bahwa ini adalah rumusan FT dengan A0-nya juga kita sebut seperti tadi, AK dan juga BK-nya sama seperti tadi. Nah, kemudian kita masuk ke konsep transformasi Fourier. Konsep transformasi Fourier sendiri di mana ada FT dan juga F omega ketika kita transformasikan dengan waktu dan juga frekuensi, maka terlihat seperti gambar ini, di mana transformasi Fourier memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi dari waktu menjadi frekuensi. Nah, pada gambar kita dapat lihat beberapa gelombang pendukungnya. Ini adalah gelombang pendukung, kemudian ini adalah gelombang superposisi. Ini adalah gelombang superposisi, kemudian ini adalah puncak yang menggambarkan jumlah gelombang pendukung. Nah, gelombang pendukung jika dijumlahkan akan menjadi kurva domain waktu untuk transformasi Fourier. Dari transformasi Fourier ini ada macamnya, yaitu rumus digital transformasi Fourier atau biasa disebut DFT. Pada DFT ini, di mana kita ketahui terdapat rumusan F omega sama dengan integral dengan batasan min tak hingga tak hingga, kemudian Ft kali eksponensial min J omega T dt, di mana output satu dimensinya merupakan F omega ini, dan juga input satu dimensinya merupakan dt, dan output satu dimensinya adalah min J omega T ini. Maka dari data dapat kita ambil waktu minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Di sini ini merupakan area analitik. Ketika kita ubah menjadi area numerik, maka akan menjadi seperti ini. Di mana kita dapat ketahui ada angka nyata atau angka imajiner atau angka yang kita dapat. Data diambil dari sejumlah n data yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Nilai n adalah data diambil dari sejumlah n data yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga.
pada rumusan ini, dimana kita yang tadi merupakan dengan output satu dimensi. Sementara gimana dengan dua dimensi? Dengan dua dimensi maka akan menjadi rumusan seperti ini, dimana output dua dimensinya adalah omega 1 dan omega 2, kemudian input dua dimensinya adalah X dan Y, kemudian output dua dimensinya adalah omega 1 X plus omega 2Y. Nah, ini adalah area analitik dan di bawahnya adalah area numerik. Dari area analitik ini, data diambil dari waktu minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Menjadi seperti ini, N1, min 1, dan N2, min 1. Pada area numerik, data diambil dari sejumlah N data yang mewakili waktu dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga. Pada satu dimensi, ini merupakan data input, di mana rumusannya akan menjadi FK sama dengan sigma N min 1, N sama dengan 0, di mana N nilai N kecilnya sama dengan 0, kemudian Fn cos 2 pi NK per N min J dengan sigma N sama dengan 0 dan N min 1, Fn sin 2 pi NK per N. Sehingga data hasilnya seperti ini, seperti yang ada pada tabel. Rumus cepat transformasi Fourier atau FFT. Ini adalah macam kedua dari transformasi Fourier, di mana yang tadi adalah digital transformasi Fourier dan sekarang adalah FFT, rumus cepat transformasi Fourier. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, DFT merupakan digital Fourier transform dengan rumusan seperti ini, di mana ada bilangan real dan juga bilangan imajiner dengan jumlah K yang dihitung sebanyak K besar yang dibuat sama dengan N. Jadi dalam DFT jumlah data yang dihitung sebanyak K kali N sama dengan N kali N pada satu dimensi. Nah, pada satu dimensi kita juga dapatkan sebuah grafik dari hasil rumusan ini, di mana cos 2 pi NK per N-nya dapat membentuk kurva yang ini, seperti yang ditunjukkan pada panah, dan yang bulatan merah ini menunjukkan hanya dihitung sebagian saja. Nah, kemudian pada rumusan sin 2 pi NK per N-nya akan menghasilkan grafik seperti ini, di mana pada bulatan merah disebutkan bahwa hanya dihitung sebagian saja juga. Dengan FFT hanya akan menghitung N per 2 min 1 kali N plus N per 2. Pada bagian real, nilai selanjutnya sama dengan nilai sebelumnya, di mana ini pada grafik dengan titik 5 ini sama dengan titik 1. Kemudian titik 4 ini sama dengan titik 3. Di mana titik 5 dengan titik 4 ini merupakan data yang dicocokkan. Sementara titik 1 dan titik 2 merupakan data yang dihitung. Nah, pada bagian imajiner, nilai selanjutnya sama dengan nilai sebelumnya dan dilakukan conjugate. Seperti tadi, di mana nilai pada titik 5 sama dengan conjugate titik 1. Nah, pada titik 4 sama dengan conjugate titik 2. Di mana titik 5 dan 4 merupakan data yang dicocokkan dan juga nilai titik 1 dan 2 merupakan data yang dihitung. Ini untuk bagian imajiner. Jadi terlihat kali perbedaan dari bagian data pada imajiner dan juga pada bagian data real. Di mana pada bagian data imajiner yaitu dilakukan conjugate pada titik-titik tersebut. Nah, pada satu dimensi, FFT hanya akan menghitung jumlah data yang dihitung dan juga data yang dicocokkan.
Ini adalah contoh dari DFT, data yang dihitung dari DFT. Kemudian ini adalah data yang dihitung oleh FFT, di mana di FFT sendiri kita harus mencari n per 2 min 1, kemudian dan data yang dicocokkan akan dihasilkan, data yang dicocokkan dan data yang dihitung. Pada 2 dimensi dengan rumusan seperti ini, di mana ini adalah input, kemudian nantinya dengan FFT perhitungannya akan seperti ini, dan juga pada DFT nantinya akan menjadi seperti ini pada kurva seperti ini. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, maka persamaan ini bisa dibagi menjadi 2. Nah, ini adalah rumusan untuk FK, di mana ini adalah data yang dihitung dan juga ini adalah data yang dicocokkan. Dengan nilai K ganjil menghasilkan min 1 dan jika genap menghasilkan 1. Ini adalah rumusan dari persamaan yang di atas dengan nilai F2K. Ini adalah nilai F2K dari sini. F2K sama dengan rumusan seperti ini, dan kita dapat sederhanakan sehingga menjadi rumusan seperti ini. Sedangkan pada F2K plus 1, di mana rumusannya adalah seperti ini, dan jika kita sederhanakan nantinya akan menjadi seperti ini. Pada rumusan F2K tadi, kita dapat lebih sederhanakan lagi menjadi rumusan seperti ini, dan juga F2K plus 1 juga kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini, dengan nilai K adalah 0, 1, 2, hingga n per 2 min 1. Dengan rumusan Gn sama dengan Fn plus n per 2, Hn sama dengan Fn min Fn plus n per 2 kali Wn. Skema perhitungan untuk 8 data perhitungan FFT dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian logika pemrograman FFT untuk 2 data inputan yaitu seperti ini, dengan nilai real dan nilai imajiner pada F0 dan juga nilai real pada F1 dan juga imajiner pada F1. Kemudian sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Kita juga sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.